dulu pernah saya ditanya oleh Monsinyur Leo Sukoto almarhum, bagaimana reaksi istri. Istri saya bilang, kalau masih kurang, tambah lagi katanya. Kita kan tidak harus menjadi lapar. Tahu apa reaksi Monsinyur Leo Sukoto? Ada satu lagi orang gila katanya. Semangat pagi, Sobat Sukses. Kali ini saya ingin mengajak Sobat Sukses mendapat inspirasi kebaikan dari Dr. Lee Darmawan, yang mana telah mewujudkan kebaikan dan pengabdiannya, rasa kemanusiaannya yang luar biasa terhadap penanganan kesehatan di daerah 3T, ya, yaitu terluar, terjauh, tertinggal. Dr. Lee Darmawan adalah seorang dokter spesialis bedah torak kardiovaskuler atau bedah jantung, lulusan Jerman yang sangat cinta kepada Indonesia. Ya. Ini terima kasih sekali nih Dr. Lee atas waktunya, ya. Ini bisa meluangkan waktunya yang padat untuk podcast bersama saya ini. Dok, ini awal saya ingin tanya ini mengenai kehidupan keluarga Dr. Lee. Bagaimana saat Papa masih ada dan bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan di Indonesia, ya dok ya? Ya. Jadi ayah saya itu bekerja sebagai karyawan di perusahaan Belanda Borsumei. Saya sendiri tidak tahu karena saya waktu itu masih kecil, ya. Saya tahunya itu di tahun 1950 ketika kami masuk Kota Padang. Papa mulai bekerja di sana, dan tahun 1956 Papa meninggal. Jadi ya, yang saya tahu Papa bekerja di Borsumei itu beberapa tahun saja. Ya. Jadi di waktu Papa meninggal, Dr. Lee masih berusia 10 tahun. Ya? 10 tahun ya, tahun 1956. Berarti mama dari Dr. Lee ini harus berjuang ya, menafkahi 7 anak yang masih kecil ya dok ya? Iya. Kalau saya 10 tahun, bayangkan adik-adik saya berapa usianya. Iya, Dr. Lee anak yang paling besar ya dok ya? Enggak, saya anak yang keempat. Oh, keempat ya? Iya. Ya. Saya masih punya 2 cici dan 1 koko. Oke. Nah dok, kejadian dokter waktu masih kecil ya, itu dengan mama ada kejadian yang mungkin sangat memilukan dan dokter masih mengingat-ingat sampai sekarang tidak bisa melupakan, itu apa ya dok? Yang saya ingat dan sampai sekarang saya tidak lupakan adalah pada suatu hari di sore hari saya main-main biasa sama anak-anak di kampung, lari-lari main perang-perangan atau apa begitu. Saya lapar sore hari. Saya datang ke mama. Saya bilang, "Ma, saya lapar, saya mau makan." Mama melihat saya, lalu beliau menangis. Saya tidak mengerti hubungan antara anak lapar dan mama menangis. Lalu beliau mengatakan, "Kamu main-main gih sama teman-teman?" Tumben, suruh main, bukan suruh belajar. Dan belakangan baru saya tahu, ketika saya sudah dewasa dan sudah mulai mengerti bahwa kaitan antara minta makan, mama menangis, dan suruh bermain, kaitannya adalah tidak ada makanan saat itu. Dan kalau anak disuruh bermain, lupa lapar kan. Sesudah saya dewasa baru saya mengerti mengapa mama menangis, menyuruh anaknya bermain, bukan belajar. Ya, karena tidak ada makanan di rumah saat itu. Jadi Dr. Lee ini mempunyai mama yang luar biasa ya. Ini. Oh iya. Mama saya luar biasa. Iya. Dan Dr. Lee waktu masih kecil pun mama sudah kehilangan adik ya. Iya. Itu pukulan sangat besar
bagi Mama, meninggalkan bekas kesedihan bertahun-tahun lamanya. Ya. Beliau merasa diberi tugas untuk menjaga anak, tapi beliau tidak sanggup melindungi anaknya sehingga anak harus meninggal di dalam pangkuan Mama. Dan itu membekas bertahun-tahun lamanya. Setiap kali kalau bercerita tentang kepergian adik saya, beliau kelihatan sangat sedih dan menangis. Dan hal itu juga yang akhirnya membuat Dr. Lee sejak masih kecil pun sudah bertekad bulat untuk menjadi seorang dokter agar bisa menolong banyak orang, ya Dok ya. Agar saya bisa menghibur orang tua atau menghibur orang tua, jangan sampai terjadi ada orang tua yang kehilangan anaknya yang menyebabkan orang tua menjadi sedih. Itu adalah titik awal mengapa saya ingin menjadi seorang dokter, dan tekad ini tidak pernah padam di saya. Jadi Mama Dr. Lee ini bekerja apa adanya, Dok, waktu setelah Papa meninggal itu ya? Ya, Anda bayangkan Mama sekolahnya cuma kelas 3 SD, dan di zaman itu saya sekarang 75 tahun, 65 tahun yang lalu. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang suaminya mendadak meninggal? Beliau melakukan segala pekerjaan yang bisa dilakukan, pekerjaan kasar tentunya, untuk mendapatkan nafkah, untuk menghidupkan ketujuh anaknya. Dan yang membuat saya benar-benar berterima kasih dan bersyukur pada Mama, beliau tidak ingin anak-anaknya putus sekolah. Luar biasa. Dengan segala cara dan upaya, beliau berjuang agar anak-anaknya tidak sampai kelaparan dan tidak putus sekolah. Mama, Papa pasti bangga sekali lah dengan sosok Dr. Lee, kiprah-kiprahnya ya. Saya harap beliau bahagia saat ini, Papa maupun Mama, bersama Tuhan di surga. Amin, Dok. Dokter sendiri waktu sudah lulus SMA, itu kan sudah bertekad bulat untuk mendaftar ke jurusan kedokteran ya. Nah, itu dokter sudah mendaftar ke banyak university ya pada saat itu? Ya, puluhan mungkin ratusan, saya tidak tahu. Aduh. Di dalam maupun di luar negeri. Jadi hasilnya yang di dalam negeri di Indonesia ini nggak ada yang menerima ya, Dok? Nggak ada. Sering saya ikut tes, baik tes yang tertulis maupun tes lisan, dan saya tidak pernah mendapatkan tempat, kecuali ada satu yang bikin saya menangis ketika tes saya lulus, tapi ada tes kedua yang dinamakan tes psikologi. Tes psikologi ini mengatakan bahwa saya tidak berbakat untuk menjadi dokter. Itu pukulan yang sangat luar biasa bagi saya, yang membuat saya hampir KO. Kalau di ring tinju saya sampai hitungan ke-9, keleyakan pas mau masuk ke hitungan ke-10 saya bangkit lagi. Gitu kira-kira. Padahal Dr. Lee ini dilahirkan di Indonesia, dan pada saat itu sudah WNI atau masih WNA? Saya WNI. Sudah saya WNI? Ya, dari tahun 1961 saya WNI. Wow. Tapi dokter pada saat itu masih memakai nama Lee Tekbi ya. Jadi dokter akhirnya diterimanya justru di negara orang lain, yaitu Jerman ya, Dok ya? Ya, di Berlin Barat tepatnya saya diterima. Satu-satunya yang menerima saya itu Berlin Barat. Di Free University itu, Dok ya? Freie Universität atau Free University ya. Nah, itu saya juga tahu dokter ini ke Jerman pun juga hanya one way ticket ya, Dok ya, hanya tidak punya kenalan, tidak membawa uang dalam cukup yang banyak, dan juga belum fasih untuk berbahasa Jerman ya, Dok. Boro-boro fasih.
mengerti saja tidak saya. Dan syukurlah bahwa Tuhan itu membuat yang kelihatannya sesuatu yang negatif dibikin jadi positif oleh Tuhan. Karena saya punya one way ticket dan sebagai anak kampung yang belum pernah melihat negara luar, saya berangkat menggunakan pesawat terbang maskapai dari Prancis, UTA. Itu harus mendarat di Paris, transit. Saya nggak tahu kalau di sana transit harus ganti pesawat dan keluar dari pelabuhan udara. Pelabuhan udaranya ada 2. Seperti di Jakarta juga ada 2, ada di Cengkareng, ada satu lagi di Halim Perdana Kusuma. Karena saya sampainya pagi dan pesawatnya akan berangkatnya sore menjelang malam, saya dikasih tempat istirahat di sebuah hotel. Lalu ketika mau berangkat disediakan penjemputan. Nah, di situ terjadi persoalan. Saya keluar tidak ditanya visa untuk Prancis. Kalau untuk Jerman memang tidak dibutuhkan visa. Ya, ketika mau naik pesawat menuju ke Jerman itu dipermasalahkan soal tidak punya visa. Dia ngomong apa saya tidak mengerti sama sekali. Yang penting atau saya cuma tahu saya disuruh pulang ke Jakarta. Waduh, saya pikir kalau saya pulang ke Jakarta kapan punya kesempatan lagi untuk keluar negeri. Mereka lama berdebat di depan saya. Saya setengah menangis, setengah harap-harap cemas. Akhirnya datanglah seorang komandannya. Saya rasa dia komandan karena dia punya hak menentukan. Dia lihat one way ticket dan tujuan berangkat untuk sekolah di Jerman. Lalu dia mengatakan ini kan bukan untuk kira-kira begitulah pengertian saya. Ini kan bukan mau menetap atau mau tinggal di Prancis, tujuannya ke Jerman. Udah student katanya, silakan nanti terbang katanya. Waduh, saya bersyukur banget. Tiket saya one way ticket. Coba kalau saat itu tiket saya untuk PP pulang pergi, saya sudah dideportasi saat itu. Kalau dideportasi, saya tidak tahu. Ini dokter memang ini beruntung sekali ya bisa bertemu dengan seorang komandan pejabat yang sangat bijaksana ya. Jadi tidak bekerja berdasarkan hanya SOP saja, tapi dia melihat secara keseluruhan ya. Karena kan memang dokter tidak ada tujuan untuk transit di Perancis sesungguhnya kan. Saya tidak punya, saya beli tiketnya untuk ke Hamburg kok. Nah itu kalau diajak kaku-kakuan SOP, dia berhak juga kan memulangkan dokter ya. Kamu sudah keluar dan berada di teritori Perancis. Itu kenyataan. Saya ditanya haruskah punya visa untuk Prancis, mana pula tahu saya. Orang pertama kali keluar negeri, orang kampung yang nggak mengerti apa-apa. Dokter Lee waktu itu Inggris juga nggak seberapa fasih ya dok ya? No, saya cuma mengerti ya Inggris agak lebih baik lah daripada Prancis. Prancis nggak mengerti sama sekali saya. Karena sesungguhnya memang Dr. Lee waktu SMA pun tujuannya kan mau kuliahnya di Indonesia ya, bukan memikirkan nanti kuliah di Jerman kan, tidak gitu ya. Sebenarnya saya itu sejak kecil berdoa mau sekolah dan jadi seorang dokter yang kuliah di Jerman. Itu doa saya setiap hari. Ya. Jadi sebelum ke sekolah jam 6 pagi saya sudah ke gereja. Dan doa itu terus saya ulang-ulang. Rupanya Tuhan bosan juga dengar doa sama terus nyinyirin ya anak ini. Daripada dinyinyirin terus, dikabulkan doanya. Saya jadi terkabulkan doa yang saya doakan setiap hari selama bertahun-tahun. Saya mau menjadi dokter yang sekolah di Jerman. Bayangkan anak kampung, orang miskin bisa sekolah di Jerman.
Ini sering orang tanyakan, kamu kan anak miskin kok bisa sekolah di Jerman? Kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan buka pintu, tidak ada orang yang bisa menutup pintu itu. Dan memang negara Jerman ini kan luar biasa ya dok ya. Sampai sekarang pun kalau memang mau kuliah di Jerman, itu biayanya itu kan sangat murah meskipun untuk orang asing ya. Dokter Lee waktu kuliah berarti bahasa Jermannya belum fasih, terus juga kuliah juga harus bekerja sebagai kuli ya, kuli harian gitu ya. Nah itu kok bisa menyelesaikan akademisnya itu dengan sangat baik ya dok ya. Setelah S1 bisa meneruskan S2 bahkan sampai S3 gitu ya. Ya, saya sampai S3 memang di sana. Ya. Terus karena di sana tidak ada S teler, saya pulang. Karena S teler adanya cuma di Indonesia. Itu dokter di S1-nya itu yang pasti teler-teler itu dok. Wah, kalau mau jujur, itu kehidupan yang sangat berat bagi saya. Ya, secara fisik maupun secara mental berat. Tapi ya kalau ada tekad ditopang oleh nekat dan ada sedikit faktor gilanya, jadilah barang itu. Iya, dokter ini memang kalau saya lihat ini bonek dok, jadi bondo nekat. Bondo nekat. Ini gaya Surabaya ini dok, jadi memang bonek ini kan. Ya untuk orang Surabaya saya ini bonek betul. Dan saya tidak pernah mengeluh, tidak pernah saya menulis surat keluhan ke rumah, karena kalau saya mengeluh itu akan membuat mama saya bersedih hati, dan itu tidak ingin saya lakukan. Yang saya laporkan semua yang baik-baik. Dokter mulai kecil sudah ditempa dengan kehidupan yang luar biasa ini. Pengalaman kecil saya itu memberikan pelajaran bagi saya untuk bertahan dan tetap nekat, ditempa betul. Ulet banget itu dok ya. Jadi kalau sudah punya kemauan itu sangat keras dok. Ya saya tidak ada mengenal kata menyerah. Betul, pantang menyerah. Kata menyerah itu tidak ada di dalam kamus kehidupan saya. Nah, dokter sendiri pada saat telah lulus S3 di Jerman, ya, tentunya kondisi di sana kan sangat bagus. Tapi kenapa dokter setelah lulus S3 kembali ke Indonesia, dok? Ada ungkapan, masuk tak genap, keluar tak ganjil. Artinya, bertambah satu dokter di sana atau berkurang satu dokter di sana, tidak ada bedanya. Bertambah satu Lee Darmawan di sana atau berkurang satu Lee Darmawan di sana, tidak ada artinya sama sekali. Tapi untuk negara kita, satu dokter itu sangat berarti karena kita sangat kekurangan dokter. Dari faktor geografisnya juga kita terdiri dari lebih 17.000 pulau dan besar-besar lagi, besar kecil. Ini infrastrukturnya juga masih belum merata, persebaran penduduk juga masih belum atau tidak merata. Itulah yang menyebabkan saya ingin pulang. Apalagi saya masih ada mama waktu itu di sini. Jadi memang dokter ingin mengabdi nih ya di Indonesia ya, karena Indonesia kondisinya memang sangat memprihatinkan. Mungkin sampai sekarang dok, sampai sekarang jumlah rasio antara masyarakat dan jumlah dokter ini sangat rendah sekali ya. Termasuk jumlah rumah sakit, jumlah tenaga medis, semuanya rendah. Nah ini Indonesia ini kalau menurut saya sangat tertinggal dengan negara-negara tetangga ya. Kalau dulu Indonesia kan masih lumayan gitu ya, tapi sekarang kalau kita bandingkan dengan semua ini. Malaysia ataupun Thailand, hebat. Ya, barangkali kita masih agak lebih baik daripada Kamboja saja. Bisa diselip juga nih kalau nggak hati-hati. Ya, kita sudah diselip oleh Vietnam. Harus ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan bisa diselip di mana-mana gitu. Ya. Dan sayangnya middle up ini kan selalu waktu sebelum pandemi kalau berobat ya ke Malaysia, ke Singapura ya. Jadi sayang sekali itu devisanya kan terbuang keluar gitu. Ya. Itu bagi yang punya. Bandingkan atau bayangkan mereka yang tidak punya.
Mereka menangis mengharapkan dapat bantuan. Sesuatu yang mereka dambakan, sesuatu yang mereka harapkan, sebenarnya sesuatu yang menjadi hak mereka karena diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita. Tapi mereka tidak punya kemampuan untuk mendapatkan hak mereka itu. Nah, itulah apa yang ingin kami Dr. Share berikan. Luar biasa, Dok. Ya. Nah, tragisnya saya juga mendengar nih cerita dokter setelah kembali ke Indonesia, ternyata untuk izin prakteknya itu ditolak ya di berbagai rumah sakit dengan alasan-alasan yang tidak jelas, dan waktunya juga panjang sekali, sampai 2,5 tahun ya, Dok ya? Ya, waktunya lama, sampai guru saya mengatakan, kalau kamu di negaramu sendiri dipersulit, saya masih ada tempat untuk kamu kembali lagi aja ke Jerman, katanya. Disitulah nasionalisme saya diuji, dan saya rasa saya lulus ujiannya. Jadi dokter terpaksa mengganti nama, Dok, waktu itu, Dok? Terpaksa atau tidak terpaksa, tapi itulah yang saya dengar, selama kamu pakai nama 3 ini, jangan harap kamu bisa kerja di sini. Pernah kejadian saya punya berkas, dibaca, lalu dikatakan, oh nama yang begini-begini, tidak ada tempat di sini, berkasnya dilempar. Memilukan sekali ya. Itulah, kita nih harus, apa yang saya alami ini, harus dibicarakan secara terbuka, dan jadi suatu bahan introspeksi, dan bahan diskusi, sebetulnya siapa sih bangsa Indonesia itu? Apa itu, atau siapa itu suku yang mana yang minoritas, yang mana yang mayoritas. Orang selalu bercerita atau berkata tentang suku minoritas, di mana yang dinamakan suku minoritas itu etnis Tionghoa. Apakah betul demikian? Kalau itu mayoritas minoritas, cuma satu suku yang mayoritas, suku Jawa. Yang selebihnya dibandingkan dengan suku Jawa, minoritas. Apakah etnis Tionghoa itu benar-benar minoritas? Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang di Papua, siapa yang lebih minoritas dari segi jumlah? Ya, sudah pernahkah dihitung berapa jumlah orang Papua? Belum pernah kan, bisa dihitung secara pasti. Nasionalisme kita, atau dalam hal ini nasionalisme saya, jangan disangsikan. Jadi jangan dilihat dari nama saja ya, Dok ya, tapi apa yang dilakukan. Jangan dilihat dari etnisitas saya. Etnis juga. Saya tidak memilih etnisitas ini. Ini adalah given. Yes. Ya. Yes. Bukan keinginan saya. Ya, Dok. Tapi lihatlah pandangan politik saya. Ya. Saya merah putih. Nah, Dokter Lee sendiri berarti waktu ganti nama dari Lee Tekbi menjadi Dokter Lee Darmawan itu pada tahun berapa, Dok? Tahun 1980 berapa tuh, sewaktu saya sudah pulang. Saya kembali 85. Saya ganti nama 87 atau 88. Sesudah babak belur, tidak dapat tempat di mana. 87 atau 88, saya lupa. Tidak ingat saya. Yang saya lihat kan dokter masih memakai marga Lee di depannya. Ini kan notabene juga orang akhirnya juga tahu kalau dokter seorang Tionghoa juga. Inilah lucunya. Yang boleh diganti itu nama kecil, nama keluarga tidak boleh diganti. Lah iya. Sudah pernah di dalam salah satu wawancara saya mengatakan, dengan masih lengketnya nama Lee di saya, orang tetap tahu saya ini orang Tionghoa. Ya namanya jadi nggak jelas tadinya kan. Itu ada kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Ya. Ini harus kita hilangkan dengan berperan aktif, baik dari pihak yang mau menerima maupun dari pihak yang ingin masuk ke dalam sistem. Baik dari pihak etnis Tionghoa sendiri maupun dari pihak etnis lainnya. Saya tidak mau mengatakan dari pihak mayoritas. Ya. Pandangan politik kita haruslah merah putih. Aku dilahirkan di Indonesia. Aku
besar di Indonesia, aku bekerja di Indonesia, dan satu saat aku akan mati di Indonesia. Inilah tanah airku. Tanah leluhurku boleh Tiongkok, tapi tanah airku Indonesia. Makanya nation building kita harus jalan. Tapi kita harus melihat kita ini adalah Indonesia. Merah darahku, putih tulangku. Sangsaka merah putih adalah benderaku. Indonesia tanah airku. Ya. Tapi sejak Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, terus kan Presiden SBY dan Presiden Jokowi, sekarang kan kesetaraan hak itu sudah sama ya dok ya. Jadi sekarang sudah jauh berbeda. Nah, saya juga tahu dokter ini sekarang kan praktek di Rumah Sakit Husada ya dok ya. 1924 itu mempunyai program pengobatan gratis ke seluruh masyarakat Betawi ya. Waktu itu Jakarta kan masih Betawi. Ya. Nah, itu dengan yang tidak mampu digratiskan. Nah iya, itu kan mulai tahun 1924 di masa penjajahan Belanda. Itu pun etnis Tionghoa itu juga sudah berbuat kebaikan ya dok ya. Ya. Jadi namanya sekarang Rumah Sakit Jangseng I itu menjadi Rumah Sakit Husada. Husada ya. Tahun 1975 diganti namanya. Diganti, iya. Tapi sejarah kan tidak bisa dirubah dok. Sejarahnya tetap tercatat. Kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dokter Chuan Xiu itu kan yang mendirikan Rumah Sakit Jangseng I ya dok ya? Ya, betul. Dan hebatnya sebagian besar dari para dokter, perawat, itu tidak mau menerima bayaran. Bahkan mereka menanggung sendiri biaya transport untuk keperluan lain-lainnya ditanggung sendiri. Ya, betul. Ini berarti satu pimpinan yang bisa memberikan teladan ya, sehingga yang lainnya ikut semua ya dok ya. Nah, Dr. Lee sendiri ini kan juga ini ya, merupakan panggilan hidup untuk menjadi dokter agar bisa menolong begitu banyak orang. Sampai dokter ini juga mengabdinya itu kan seluruh pelosok Nusantara. Dokter juga aktif di dokter terbang ya dok ya? Ya, jadi dokter terbang itu adalah sebagian dari program kami. Kalau mereka yang berada di pesisir, kami samperi, kami hampiri dengan menggunakan kapal. Mereka yang tinggal di gunung bagaimana? Kalau kapal turun dari gunung sudah pernah ada. Bacalah kisah Nabi Nuh. Ya, kapalnya Nabi Nuh turun dari gunung ke laut. Tapi kapal yang dari laut naik ke gunung belum pernah ada kan? Untuk mencapai saudara-saudara kita yang ada di puncak gunung di tengah-tengah hutan, kami terbang dengan pesawat kecil sampai ke tempat di mana masih bisa mendarat. Lalu perjalanan dilanjutkan biasanya dengan sepeda motor, ada Gojek di sana, ojek. Lalu selebihnya jalan di tengah hutan itu dengan backpack, kemah dipikul, di mana bisa beristirahat, kemah dibuka, kami diam di sana. Dokter Lee juga sempat ke Maluku ya dok ya? Kondisi kesehatan masyarakat di sana dengarnya juga sangat memprihatinkan. Iya, bayangkan kalau kita ada sekian belas ribu pulau, ada satu pulau yang cuma dihuni oleh 10 keluarga misalnya. Mana mungkin pemerintah berbikin sebuah rumah sakit di sana, dan juga tidak mungkin dan tidak perlu. Yang harus dilakukan adalah secara berkala kita menyambangi mereka. Dan bagaimana menyambanginya, menghampiri mereka, ya dengan rumah sakit apung. Ini awal dokter melihat karena begitu banyak daerah-daerah yang tidak punya rumah sakit ya dok ya, sangat minim kondisinya, sehingga Dokter Lee mempunyai kemauan yang sangat kuat untuk membangun rumah sakit apung ya. Nah ini idenya luar biasa, bagus. Tapi untuk melaksanakannya ini yang enggak mudah ya dok ya. Apalagi untuk yang menjadi
pioner ya, menjadi yang pertama ya. Ya makanya bonek. Bonek. Betul dong. Saya itu cuman betul-betul modalnya nekat, ya, tekad, nekat, dan sedikit gila. Dulunya Enggak, saya kalau gila ya, enggak, tapi dokter ini memang nekat dan wah ini kalau benar-benar hebat. kalau orang waras itu pasti akan berhitung, mempertimbangkan, mendiskusikan ini loh kesulitan, ini loh kesulitan. Banyak kesulitan yang dilihat. Kalau orang dengan gangguan jiwa ODGJ itu happy-happy aja karena mereka tidak berhitung, ya, dan faktornya harus ada sedikit di kita. Nah ini dokter ini kan memang karena begitu bulat itu tekadnya, akhirnya membeli kapal itu sampai menjual rumah, Dok. Nah ini benar-benar ini, Dok. Kalau ini memang kalau gila itu orang banyak yang percaya, Dok. Ya, tapi itu landasannya adalah kasih. Dan pengorbanan Kasih. yang luar biasa, Dok. Ya, kasih kalau kita menerapkan kasih, tidak di mulut, tidak di bibir, tidak omdo, tapi diterapkan dalam perbuatan. Kasih itu seperti sebuah medali, ada dua sisi. Di satu sisi kita menerapkan kasih, di lain pihak kasih itu ada harganya. Itulah pengorbanan kita. Bersediakah kita mengorbankan sebagian dari diri kita demi kasih itu atau tidak? Sering-sering kita tidak bisa melaksanakan kasih yang ingin kita terapkan itu, tapi Pak, kalau pada saat yang bersamaan kita tidak bersedia berkorban, itu tidak bisa jalan. Nah, pada saat dokter menjual rumah, itu bagaimana, Dok? Respon dari istri dan juga anak-anak ya, Dok, ya, pada saat itu? Dulu pernah saya ditanya oleh Monsinyur Leo Sukoto almarhum, bagaimana reaksi istri? Istri saya bilang, kalau masih kurang, tambah lagi katanya. Kita kan tidak harus menjadi lapar. Tahu apa reaksi Monsinyur Leo Sukoto? Ada satu lagi orang gila katanya. Luar biasa ini ya. Ini Ya. Dan Dr. Lee anak dan istri saya sama-sama berarti sangat mulia ini. dan anak saya mengatakan, Papa sudah memberi kami sekolah, itu adalah modal kami. Apa yang Papa peroleh dari hasil pekerjaan Papa, silakan Papa pergunakan. Kami tidak menuntut kok. Waduh, luar biasa. Ya, kalau keluarga tidak menyokong, akan terjadi perang dunia di rumah. Dan itu pasti proyek ini tidak jalan. Ya. Jadi akhirnya Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan ini kan bisa menjadi kenyataan gitu ya. Ya. Nah itu pada saat pertama kali menolong orang itu ada kesulitan katanya nggak bisa menuju ke laut ya, Dok ya? Iya, itu kapal ketika saya beli, kapal tua yang ketika kapal itu datang, orang-orang teman-teman saya bertanya, lu serius beli kapal yang gitu? Nggak berselera orang melihatnya. Ya, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah menjual rumah dan kapal itu masih berutang, apalagi isinya. Ya, siapa yang mau bantu saya saat itu? Kalau saya ceritakan tentang keinginan saya, cita-cita saya, visi saya, orang mengatakan saya tidak waras, alias ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, saya harus membuktikan, ini bonek lagi nih, bahwa apa yang saya impikan itu bisa dijadikan suatu kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak pasang target, saya tidak mengatakan saya harus 1 tahun melakukan pelayanan kepada sekian banyak pasien. Enggak.
Saya bilang saya bisa membantu 1 orang, sudah puji Tuhan. Bantu 10 orang, lebih puji Tuhan lagi. Membantu 100 atau bahkan 1000, aduh terima kasih Tuhan. Nah, saya tidak pasang target sama sekali. Karena 1 jiwa manusia itu berharga di mata Tuhan dan berharga di mata seorang dokter. Itulah yang ingin saya lakukan.